Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Umbul Polisi Channel. Kali ini kita akan mereaksi sebuah aktivitas ya, demo mahasiswa yang sekarang lagi live, yang lagi rame-ramenya nih guys. Nah ini kebetulan saya sedang membuka live ya, ini YouTube live. Ternyata masih ramai beritanya. Oke, kita lihat ada apa sebenarnya. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas sekaligus makan siang bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka saat mahasiswa tengah berdemo di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Saat ribuan mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap, Presiden Prabowo justru melakukan makan siang bersama menteri yang disebut akan menjadi tradisi baru. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid. Akan langsung saya tanggapin dulu nih. Emang masalahnya di mana nih guys? Kalau misalnya makan siang bersama menteri, masalahnya di mana ya? Terus apa hubungannya dengan mahasiswa demo? Kita lanjutin aja videonya. Mengungkap makan siang yang dilakukan pada Senin 17 Februari 2025 itu merupakan pertama kalinya. Menurut Presiden Prabowo Subianto, makan siang bersama menteri akan dijadikan sebagai tradisi. Mutia mengatakan dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas berbagai isu strategis. Terkait bidang komunikasi dan digital, dibahas mengenai perkembangan judi online. Mutia mengatakan Presiden Prabowo menekankan perlunya regulasi yang lebih tegas untuk mengatasi masalah tersebut. Dikutip dari Sekretariat Negara, tradisi makan siang bersama ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para menteri untuk... Oke, kalau makan siang bersama menteri sebenarnya bagus ya, menjalin hubungan ukhuwah silaturahimnya ya. Jadi biar sembari makan sebenarnya nggak masalah sih ya, nggak masalah ketika seluruh menteri ikut makan bersama di mana nih saat mahasiswa demo ya. Lanjut deh. Untuk berdiskusi secara lebih informal namun tetap substansial. Selain itu, koordinasi antar kementerian diharapkan semakin efektif dalam menjalankan program-program pemerintahan. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid mengatakan pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis di bidang pertanahan dan tata ruang, termasuk perkembangan tata cara pemberian hak guna usaha atau HGU untuk perkebunan kelapa sawit, serta penyelesaian sengketa tanah di beberapa daerah. Nusron menjelaskan dirinya melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan terkini dalam dunia pertanahan, terutama terkait proses pemberian hak atas tanah. Salah satu topik utama yang turut dibahas adalah kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah Bekasi dan Tangerang yang terkait dengan kasus pagar laut. Nusron memastikan bahwa seluruh data terkait kasus tersebut telah diserahkan dan proses investigasi telah dilakukan. Di saat yang bersamaan, mahasiswa menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Demo mahasiswa yang berlangsung hingga jelang malam itu juga diikuti oleh mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Para demonstran menyampaikan 13 poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo Gibran sebagai berikut diantaranya: mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis, serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Kemudian, mencabut proyek strategis nasional atau PSN yang merugikan rakyat dan melaksanakan reforma agraria sejati. Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik akademik. Menghapus fungsi ganda ABRI untuk mencegah represi terhadap masyarakat sipil. Segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka. Mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan kesehatan. Mengevaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak dijadikan alat politik. Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi.
mendesak penerbitan Perpu perampasan aset guna memperkuat pemberantasan korupsi. Kemudian menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat impunitas aparat. Melakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih guna mengatasi pemborosan anggaran. Menolak revisi tata tertib DPR yang dinilai dapat memperkuat dominasi kekuasaan. Dan terakhir, melakukan reformasi total Kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif. Oke, itu tadi 13 tuntutan, bukan tuntutan ya, keinginan dari para mahasiswa terkait dengan kepemimpinan Prabowo Gibran. Di sini saya akan mereaction sebuah video ini ya. Jadi artinya mereka semua itu berharap. Jadi ini terkait dengan itu semua ya. Itu ada hubungannya dengan makan gratis gak sih? Ya guys ya. Kalau misalnya makan gratis dengan hubungan PIP itu apa ya? Karena kalau misalnya lihat demonstrasi tuntutannya tadi itu 13 tuntutan yang berharap seperti itu semua. Yang saya tangkap adalah pendidikan gratis. Aduh, ya kita lanjut aja deh ya guys, lanjutin. Ketua BEM Universitas Indonesia Iqbal C. Sawiguna menilai efisiensi anggaran pendidikan kurang tepat. Efisiensi anggaran pendidikan dinilai berdampak pada 600.000 mahasiswa penerima KIP yang terancam harus putus kuliah. Menurutnya pendaftaran KIP kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam. Nah, ada hubungannya nggak dengan yang habis beberapa waktu saya reaction terkait dengan tagar kabur aja dulu? Coba yang tagar kabur aja dulu itu yang diwawancari adalah mahasiswa. Coba guys, kalau yang diwawancari adalah mahasiswa, jawabannya seperti apa? Kalau semalam itu kan yang diwawancara adalah masyarakat ya, bukan mahasiswa ya. Yang mahasiswa sekarang yang demo-demo ini. Kemudian ada nggak sih hubungannya tagar dengan kabur aja dulu dengan yang efisiensi anggaran ini? Yuk kita lanjut lagi guys. Tak dilanjutkan, imbas efisiensi anggaran pendidikan. Istana melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons terkait hal tersebut. Hasan menegaskan tidak ada pengurangan bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN dan bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Hasan mengatakan Presiden Prabowo menegaskan agar anggaran untuk KIP kuliah tidak boleh dikurangi. Sebelumnya tuh Pak Prabowo sudah menjelaskan ya guys ya, artinya emang tidak ada pengurangan anggaran terkait dengan KIP atau bantuan sekolah kuliah. Jadi semakin ini ya itu tadi lah ya. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang direspon ya. Jadi langsung direspon cepat ketika misalnya mumpung sebelum meledak, semakin membesar, semakin meluas ya. Jadi langsung direaksi oleh mahasiswa, direaksi oleh pemerintah. Jadi saling memberikan tanggapan atau reaksi terkait apapun itu bentuknya. Jangankan yang PIP begini, yang tagar kabur aja dulu aja itu direaction ya guys ya, direaksi oleh mereka. Oke kita lanjut. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan hal yang sama. Ia memastikan KIP kuliah tidak terdampak dalam efisiensi anggaran. Sri Mulyani menjelaskan untuk tahun anggaran 2025, jumlah penerima KIP kuliah tercatat sebanyak 1.040.192 mahasiswa. Ia mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 14,69 triliun rupiah untuk memastikan program ini tetap berjalan.
Adapun aksi Indonesia Gelap dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah berjalan lebih dari 100 hari. Jenderal lapangan dalam aksi tersebut, Bagas Wisnu, menegaskan apabila tuntutan mahasiswa tidak ditanggapi, aksi serupa akan digelar kembali secara nasional. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Oke, jadi melanjutkan lagi tentang pemangkasan anggaran. Tadi sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwasanya tidak ada pengurangan atau pengefisiensi anggaran terkait dengan bantuan atau PIP. Kalau misalnya PIP tingkat menengah atas gimana ya guys ya? Ini belum ada ya. Oke, demikianlah tadi guys. Jadi buat teman-teman yang misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen yang baik-baik saja, dan subscribe, share, dan loncengnya jangan lupa diaktifkan supaya selalu dapat informasi terbaru dari Umbul Polisi Channel. Demikian reaksi yang dapat saya sampaikan. Kalau kata-kata salah saya mohon maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.